Kawans, belakangan ini ada satu hal yang kepikiran terus sama Kak Erni. Agustus-September 2025 kemarin, dunia diguncang dua demo besar di Asia, Nepal dan Indonesia. Pemicunya sama, kemarahan rakyat pada elit yang korup. Tapi cara demo ini berkembang dan hasilnya kok kayaknya beda banget ya. Yang satu kayak api yang menjalar alami, yang satu lagi kok kayak ada yang sengaja nyiram bensin di titik-titik tertentu gitu. Nah, di Nepal kita lihat kekuatan rakyat yang murni. CNN melaporkan protes Gen Z meledak secara organik di Kathmandu dan menyebar ke seluruh negeri tanpa komando pusat. Pemicunya, kata Time Magazine, gerakan anti-Nepo Kids. Protes terhadap anak-anak politisi yang pamer kemewahan. Sementara 20,8% pemuda di sana tuh menganggur gitu. Nah, pemerintahnya jelas nggak siap. Videonya viral kan tuh, CBC News melaporkan helikopter tentara harus mengevakuasi menteri-menteri dari atap rumah mereka. Nggak ada tuh tempat sembunyi. Dan jangan salah, di sana itu tingkat brutalnya luar biasa. Awalnya dilaporkan 7 orang tewas, tapi data terakhir tuh bahkan sampai 19 orang ya. Ada pejabat yang dibakar hidup-hidup gitu kan, bahkan istri mantan Perdana Menteri pun jadi korban tuh dibakar hidup-hidup ya. Nah, jadi kalau soal kekerasan di sana itu ya parah banget gitu. Tapi lihat hasilnya, Perdana Menteri KP Sharma Oli itu mundur kemudian. Pemerintahannya runtuh ya. Nah, sekarang coba kita lihat Indonesia ya. Cukup kontras ya kalau kata Kak Erni sih ya. Demo yang awalnya organik dipimpin BEM SI, buruh dan driver ojol, tiba-tiba katanya sih disebutkan disusupi ya. Ketua YLBHI Bapak Muhammad Isnur ya, seperti dikutip kompas.com, curiga katanya ini bukan ulah masyarakat sipil biasa. Beliau bilang tuh kayak kerusuhan Ambon, Poso, 98 itu bukan masyarakat sipil yang merusak, tapi ada pemantik, ada operasi dari aktor-aktor kekuasaan. Di Tirto ID juga melaporkan bahwa Pak Isnur mendeteksi adanya kelompok provokator yang sistematis dan terorganisir. Nah, perbedaan paling mencoloknya ada di respons negara nih. Di Nepal Perdana Menteri mundur. Di sini Human Rights Watch mencatat lebih dari 3.000 orang ditangkap dalam crackdown nasional ini. Ya pejabatnya Ahmad Saroni kabur ke Singapura dan banyak anggota DPR yang sudah pesan tiket bisnis kelas tuh. Demo kita memuncak setelah driver ojol Kak Afan Kurniawan ya tewas dilindas kendaraan lapis baja polisi seperti dilaporkan Al Jazeera itu ya. Kita juga ngelihat ya videonya. Tapi kok bukannya ada transparansi, tapi Presiden Prabowo justru menuduh ada unsur terorisme dan makar dan mengaburkan aspirasi murni rakyat jadinya. Jadi di satu sisi kita punya Nepal, pemerintahannya jatuh, di sisi lain Indonesia, YLBHI mencatat 3.337 orang ditangkap, 1.042 dirawat di rumah sakit, dan lapangan demo malah disebut jadi killing field. Di Nepal meski kekerasannya sampai level bakar-bakaran pejabat, hasilnya jelas, pergantian kepemimpinan. Di sini korban berjatuhan, tapi yang terjadi adalah tetap mempertahankan status quo. Dan yang paling menohok sih kayaknya kalau ada yang bilang demo di Nepal itu jauh, di Nepal itu karena orang Nepal misalnya lebih tidak tertib atau barbar gitu ya. Tapi faktanya justru sebaliknya. Setelah kerusuhan yang sebegitu parahnya, para Gen Z itu di sana tuh turun ke jalan lagi. Bukan untuk demo tapi untuk bebenah ya, membersihkan sampah sisa demo ya. Nah, akhirnya kan ini menunjukkan tujuan mereka bukan kekacauan tapi perubahan gitu. Dan mereka tertib ya dalam hal ini gitu. Kemarahan mereka nyata dan tulus sebesar apapun dampaknya gitu. Nah, ini yang membuat Kak Erni jadi bertanya nih, mana sih yang lebih berbahaya bagi masa depan demokrasi ya? Kemarahan rakyat yang meledak secara transparan atau kemarahan rakyat yang bisa disusupi dan dibelokkan secara sistematis bagi justifikasi kekerasan negara itu sendiri? Nah, itu sih. Ya ini pemikiran random Kak Erni ya, biasa deh ya, mama ya. Karena hari Rabu ya, ini pemikiran random. Ya, silakan teman-teman berpendapat. Terima kasih sudah menyimak. Semangat akademis, kawan. See you. Love you all. Mwah.